Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban untuk beribadah, maka di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk mengetahui apa rukun-rukun dari ibadah itu, apa syarat-syarat dari ibadah itu, dan apa yang membatalkan ibadah itu. Sama halnya seperti puasa. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, maka Allah memerintahkan kita juga untuk mengetahui apa saja yang membatalkan puasa, apa syarat-syaratnya puasa, dan apa rukun-rukun dari puasa itu. Daripada kali ini kita akan membahas apa sajakah yang membatalkan puasa itu. Dalam kitab Fiqhul Minhaj dijelaskan ada 7 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aqlu wasyurbu. Itu pertama adalah makan dan minum. Seorang yang makan dan minum secara sengaja pada bulan Ramadan, maka batallah puasanya. Kecuali orang-orang yang dalam keadaan lupa dan dia benar-benar lupa akan kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka tidak batal puasanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang lupa dan kemudian dia makan dan minum, pada saat puasa dalam keadaan lupa, falyatimma shaumuh, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya makan dan minum yang tadi yang dia lakukan dalam keadaan lupa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah wusulul ain ilal jawfi min manfazatil maftuh. Itu masuknya sesuatu ke dalam rongga min manfazatil maftuh, dari lubang yang terbuka. Yang dimana yang dimaksud dengan lubang yang terbuka dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah lubang telinga, kemudian yang kedua lubang hidung, yang ketiga mulut, yang keempat kubul, dan yang kelima adalah lubang dubur. Yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah al-qai'u muta'ammidan fihi. Itu muntah dengan sengaja. Seorang yang muntah dengan sengaja, baik dia dengan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya atau dengan hal yang selainnya, dan dia lakukan dengan sengaja, maka batallah puasanya. Kemudian yang keempat yang dapat membatalkan puasa adalah al-wat'u amdan. Itu berjima di siang hari bulan puasa secara sengaja. Pada siapa yang berjima di bulan puasa, maka batal puasanya dan dia dituntut untuk menggantinya dengan memerdekakan 1 budak. Tapi pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, maka dia dituntut untuk menggantinya dengan 2 bulan berpuasa secara berturut-turut. Kalau dia sudah melakukan 2 bulan puasa secara berturut-turut, dia sudah melakukan dengan niat dan dengan tekad yang kuat, kemudian dia sudah tidak sanggup lagi, misalnya dia sudah berpuasa 1 bulan, kemudian dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukannya, maka dia disuruh untuk memberikan makan 60 fakir miskin, dan setiap fakir miskin diberi makan satu mud. Kemudian yang kelima yang dapat membatalkan puasa adalah khurujul mani. Itu keluarnya mani. Dengan apa? Itu dengan melihat lawan jenis atau sebagainya. Seorang yang melihat lawan jenisnya, kemudian dia bersyahwat dan keluarlah maninya, maka batallah puasanya. Atau onani, orang sengaja mengeluarkan mani dengan tangannya, atau dia menghayal itu
berjima dengan lawan jenisnya, kemudian keluar maninya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang keenam yang dapat membatalkan puasa adalah haid wa nifas. Apabila seorang perempuan saat dia berpuasa, kemudian di tengah puasanya datanglah waktu haidnya, maka batalah puasanya. Kemudian yang terakhir yang dapat membatalkan puasa adalah al-jununu wariddah. Itu gila dan riddah, keluar dari dan murtad. Seperti dalam kaidah bahasa Arab mengatakan, idza akhadha ma wahaba saqata ma wajaba. Apabila Allah telah mengambil sesuatu yang telah dititipkan oleh Allah, apabila Allah telah mengambilnya, contohnya seperti manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengambil akalnya, saqata ma wajaba, maka Allah menjatuhkan kewajibannya. Apa maksudnya menjatuhkan kewajiban? Maka Allah memutuskan dia dari apa yang telah diwajibkan. Contohnya orang gila ketika dia sehat, dia diwajibkan untuk puasa, untuk sholat, untuk zakat. Ketika diambil akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terputus dari yang diwajibkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah riddah, itu adalah keluar dari agama atau murtad. Seorang yang murtad maka batalah puasanya. Itulah tadi beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan semoga amal ibadah kita pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.